kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mame. Fungsi utama untuk pembentukan NADPH untuk sintesis asam lemak dan steroid, dan mempertahankan glutation reduksi untuk aktivitas antioksidan. Fungsi kedua, sintesis ribosa untuk membentuk nukleotida dan asam nukleat. Berikut adalah jalur pentosa fosfat. Glikolisis dengan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat, dibantu dengan enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenasa menjadi 6-fosfogluconolakton, dan lalu berubah lagi menjadi 6-fosfogluconat dengan peran NADPH dan enzim laktonase menjadi ribosa 5-fosfat dan melepas CO2. Terus berubah lagi menjadi ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat ini menghasilkan siderosa 5-fosfat dan nukleotida koenzim DNA RNA. Lalu glukosa 6-fosfat juga dengan bantuan enzim transketolase menjadi silosa 5-fosfat. Lalu katabolisme. Katabolisme atau pemecahan yang glukosa terpecah-pecah menjadi beberapa jenis, menjadi cadangan energi dalam bentuk adiposa dan glikogen. Lalu menjadi ribosa 5-fosfat dengan jalur pentosa fosfat, lalu menjadi pirofat dengan glikolisis. Katabolisme karbohidrat menjadi glikolisis dan glikogenolysis. Yang pertama glikolisis, yaitu pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirofat atau 3 karbon yang terjadi di sitosol. Glikolisis terbagi menjadi 2, yaitu glikolisis aerob dan anaerob. Terus jalur tahapan glikolisis jadi dari glukosa 6-fosfat, terus dipecah-pecah menjadi fosfogliserat, terus ada penambahan fosfat, penambahan fosfat, terus sampai akhirnya menjadi asam pirofat, atau kita bisa singkat reaksi glikolisis menjadi glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menjadi 2 pirofat plus 2 ATP plus 2 H2O. Lalu glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk energi. Lalu ada glukosa darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat pada darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Sumber glukosa darah dapat didapati dari karbohidrat makanan, glikogenolysis hepar, dan gluconeogenesis. Adapun hormon yang mengatur glukosa darah, yang pertama ada insulin, growth hormone, dan epinefrin. Macam-macam hasil pemeriksaan glukosa darah. Pertama ada glukosa darah sewaktu, yaitu jenis pemeriksaan gula darah kapanpun tanpa memperhatikan waktu maupun kondisi seseorang. Terus glukosa darah puasa, yaitu pemeriksaan glukosa yang dilakukan setelah pasien berpuasa selama 8-10 jam, dan glukosa darah 2 jam setelah makan, yaitu pemeriksaan glukosa 2 jam setelah makan. Ya udah itu aja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa ditambah oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan LI metabolisme lipid. Kepada Saudari Faiza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Senyawa lipid tidak mempunyai rumus empiris tentu atau struktur yang serupa, tetapi terdiri atas beberapa golongan. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid mempunyai sifat tidak terlarut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, aseton, dan benzena. Berdasarkan sifat demikian, lipid dapat diperoleh dengan cara ekstraksi dari jaringan hewan atau tumbuhan menggunakan ether atau pelarut nonpolar lainnya.
Lemak juga berfungsi melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan atau goncangan. Lemak juga merupakan salah satu makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Pencernaan lemak terutama terjadi dalam usus karena dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak. Dalam usus lemak diubah dalam bentuk emulsi sehingga mudah berhubungan dengan enzim stepsin dalam cairan pankreas. Hasil akhir dari pencernaan lemak ialah asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida, dan serta sisa trigliserida. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang berkaitan dengan gliserol. Asam lemak merupakan bagian struktur membran biologi yang penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot bahkan pada keadaan tidaknya glukos. Metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Nah, berikut ini adalah proses metabolisme lipid. Dari trigliserida dapat disintesis dari asam lemak. Asam lemak diaktifkan menjadi asil-CoA oleh enzim asil-CoA sintes dengan memakai ATP dan CoA. 2 molekul asil-CoA bergabung dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk 1,2 diaglycerol fosfat-fosfadiafat yang terjadi melalui 2 tindakan yaitu lipofosfadifat yang dikatalisis oleh gliserol 3 fosfat asil transferase dan kemudian oleh 1 asil gliserol dan 3 fosfat asil transferase. Fosfat dikonversi oleh fosfat fosfadidolarase menjadi 1,2 diasil gliserol. Dalam mukosa usus, jalan monoasil gliserol ada di mana monoasil gliserol dikonversi menjadi 1,2 diasil gliserol. Kemudian asil CoA berikut diesterifikasi dengan diasil membentuk triaglycerol yang dikatalisis oleh diasil gliserol asil transfase. Nah, sebelumnya saya izin menambahkan tetapi tidak ada di dalam Word ini. Berdasarkan struktur kimia, lipid itu terbagi menjadi lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana itu ester asam lipid dengan berbagai alkohol, dan lipid kompleks itu ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Immanuel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Mohon maaf sebentar ada sedikit gangguan, saya lihat lagi. Baiklah. Kalau kesulitan, mungkin minta teman yang share screen. Filenya dikirim ke teman aja. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Saya izin menambahkan sedikit tentang metabolisme lipid. Jadi penggunaan lipid yang berlebih harus diimbangi dengan pemberian karbohidrat. Kalau tidak akan terjadi perlemakan hati. Asam lemak yang disimpan sebagai triacylglycerol berfungsi sebagai bahan bakar dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Gliserofosfolipid, sphingolipid yang mengandung asam-asam lemak ester ditemukan di membran dan di dalam lipoprotein darah di antarmuka antara komponen lemak struktur tersebut dengan air di sekelilingnya.
Lemak-lemak membran ini membentuk sawadara